Isi memorial kuwi nyebutake jumlah korban sing cacahe 351. Ya, orang sana juga beragama Islam dan ya juga senang bersolawat. Kalau dulu kan Pesona alam yang ditawarkan Dieng begitu memukau. Keindahan dataran tingginya, bak surga tersembunyi di pegunungan Jawa Tengah. Dari pemandangan memukau itu, tentu dikelilingi oleh objek wisata yang wajib disinggahi. Well, Dieng sendiri merupakan dataran paling tinggi kedua di dunia. Tingginya mencapai 2000 meter di atas permukaan laut. Walaupun wilayahnya cukup terpencil, dataran tinggi Dieng telah lama menjadi kawasan pemukiman. Dikenal sebagai kawasan gunung berapi, area di sekitar Dieng ini sangat subur. Sebenarnya warga di sana tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas pertanian seperti bercocok tanam di kawasan lereng. Anjuran ini bukan tanpa alasan sebab dapat memicu erupsi. Salah satu kawasannya adalah di Desa Legetang. Desa Legetang adalah sebuah dusun yang jaraknya hanya 3 km saja dari Kawah Sileri, kawah di dataran tinggi Dieng yang paling besar. Lokasi Desa Legetang ada di antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Jadi desa ini berada di dalam kompleks gunung berapi. Penduduknya masih banyak yang memanfaatkan lahan berbahaya untuk cocok tanam. Layaknya kawasan gunung berapi lainnya, warga Desa Legetang Dieng harus tetap siap siaga kapanpun bencana menghampiri. Gunung-gunung yang tersebar bisa meledak kapanpun. Terlebih kawasan Dieng memiliki banyak kawah. Kawah Sileri, Kawah Pager Kandang, dan Kawah Sipandu. Kawah di sekitar rentan mengalami erupsi pada umumnya yang disertai dengan gempa. Bencana alam pernah terjadi di Desa Legetang. Desa Legetang terletak di bagian utara Kabupaten Banjarnegara, berada di ketinggian antara 1.600 hingga 1.800 mdpl. Wilayah ini merupakan daerah pegunungan dengan topografi curam dan bergelombang, dengan rata-rata kemiringan mencapai lebih dari 40%. Peristiwa bencana alam itu terjadi pada 17 April 1955. Saat itu, terjadi hujan yang sangat deras disertai gemuruh yang tiada henti. Suara gemuruh tersebut terdengar seperti dentuman benda besar yang jatuh hingga terdengar ke desa-desa tetangganya. Tentu situasi tersebut membuat tak satu pun warga yang berani untuk keluar rumah. Keesokan paginya, para warga desa tetangga terkejut mendapati seluruh seisi Desa Legetang sudah rata dengan tanah. Warga yang melihatnya pun histeris dan menangis karena tak ada satupun warga yang selamat dari bencana longsor tersebut. Bahkan tinggi material tanah longsor saat itu disebut mencapai lebih dari 2 meter. Dilaporkan jumlah warga Desa Legetang Dieng dihuni oleh 450 jiwa. Mayoritas mata pencaharian warganya dengan bercocok tanam. Selain itu, anak dari warganya ada juga yang merantau ke desa atau kota lain meskipun jumlahnya cukup sedikit. Peristiwa naas ini pun hanya kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut oleh warga yang saat itu tinggal di sekitar Desa Legetang. Longsornya Desa Legetang sontak membuat warga desa sekitar menjadi cukup heran. Hal ini dikarenakan jarak Gunung Pengamun-Amun menuju Desa Legetang mencapai ratusan meter. Tak hanya persoalan jarak, ada parit memisahkan antara gunung dan Desa Legetang. Bahkan misterinya adalah bahwa desa lain yang lebih dekat dari lokasi bencana sama sekali tidak terkena bencana longsor. Kejadian ini banyak melahirkan spekulasi. Beredar rumor yang mengatakan bahwa bencana longsor tersebut adalah akibat dari perbuatan maksiat yang dilakukan warga Desa Legetang. Berdasarkan cerita yang beredar, masyarakat di Desa Legetang menormalisasi tindakan insest, seperti hubungan anak perempuan dengan ayahnya, anak laki-laki bersama ibu kandungnya. Tak hanya insest, disebutkan jika warga Desa Legetang juga melakukan hubungan badan dengan sesama jenis. Tindakan menyimpang ini begitu marak terjadi di sana. Ironisnya, langgar atau musola di Legetang difungsikan sebagai tempat judi. Mereka juga kerap melakukan lengger sampai dini hari. Legetang yang dikenal sebagai desa yang makmur dan melestarikan ronggeng atau lengger. Diadakannya lengger adalah wujud rasa syukur terhadap hasil panen sekaligus penghormatan kepada Dewi Sri. Tarian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diiringi dengan gamelan dan tembang. Katanya seorang lengger menari dengan gerakan yang sangat sensual dan erotis. Gerakan tarian ini jauh dari kesan kelemah lembutan seperti tarian Jawa Wetanan. Gerakan dari tarian ini dipercaya mempengaruhi kekuatan dan kesuburan. Kesuburan itulah yang warganya yakini bahwa Desa Legetang diberkahi dengan tanahnya yang amat sangat subur. Aktivitas pertanian yang bercocok tanam terbilang berhasil. Tanahnya gembur, tanah yang pasti sangat disukai oleh para petani. Tak jarang kegiatan bercocok tanam ini biasanya dilakukan sebagai mata pencaharian atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
Ada banyak jenis tanaman yang dibudidayakan, tapi salah satu yang paling banyak ditemukan di desa-desa sekitar Dieng adalah kentang. Jika ditelisik lebih dalam, sebenarnya ada alasan ilmiah yang bisa menjelaskan mengapa desa Legetang ditimpa bencana longsor. Material longsor yang mengubur desa Legetang berasal dari material Gunung Pengamun-Amun. Seperti pegunungan pada umumnya, Gunung Pengamun-Amun punya lereng yang sangat curam untuk menjadi faktor utama penyebab terjadinya bencana longsor. Selain faktor lereng yang curam, penyebab longsornya material Gunung Pengamun-Amun diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan adanya crack dan fissure atau retakan dan celah. Beredar rumor bahwa puluhan hari sebelum terjadinya longsor, terdapat retakan di Gunung Pengamun-Amun. Retakan tersebut terus berkembang cukup dalam dan membesar, mengarah ke sisi tenggara gunung berhadapan dengan bukit di sisi timur. Hal ini diungkapkan oleh seorang saksi yang juga ikut mendengar malam terjadinya longsor. Retakan itu juga diperparah dengan curah hujan yang tinggi yang telah berlangsung berhari-hari. Kondisi tanah yang retak dan bercelah memudahkan air hujan masuk ke dalam tanah. Dari situ, terjadi peningkatan kandungan air di dalam tanah lereng gunung. Tingginya kandungan air dalam lereng ini kemudian meningkatkan beban lereng dan dapat menimbulkan bidang tergelincir di dalam lereng. Lereng yang retak dan bertambah berat karena akumulasi air hujan dan adanya bidang gelincir menyebabkan lereng Gunung Pengamun-Amun menjadi ambruk. Penjelasan ini juga diperkuat oleh adanya saksi mata yang mengatakan bahwa di pagi hari, setelah terdengar suara gemuruh besar, lereng Gunung Pengamun-Amun terlihat sudah ambruk. Ambrol lereng Gunung Pengamun-Amun di sisi tenggara mengarah ke dinding bukit di seberangnya. Akibat bencana longsor besar ini, sebanyak 351 orang dinyatakan meninggal dunia. 332 adalah warga desa Legetang asli dan 19 lainnya adalah warga tamu dari desa lain. Desa Legetang yang awalnya sebuah desa makmur berubah menjadi gundukan tanah besar yang menyerupai bukit. Seperti yang udah kita bayangkan, kondisi bencana longsor pada saat itu minim alat berat untuk mencari korban jiwa, yang pada akhirnya membuat korban jiwa yang dibiarkan terkubur di gundukan bukit tersebut. Untuk mengenang bencana tersebut, pemerintah setempat membuat Tugu Legetang. Tugu setinggi 10 meter ini didirikan di tengah ladang kentang milik salah seorang warga itu, seolah menjadi tanda pengingat agar warga tetap waspada setiap harinya selama masih tinggal di kawasan Dieng. Sayangnya sekarang Tugu itu tampak tidak terawat. Bahkan sudah retak-retak cukup parah di berbagai sisinya. Tugu yang ada di desa Kepakisan itu bertuliskan jumlah korban bencana tanah longsor yang mencapai 351 jiwa.